Halo para netizen-netizinku, kembali lagi di channel Kacang ini. Semoga kalian tidak bosan-bosan ya menonton channel Kacang ini. Hari ini gue pengen update progres buat Supra Daytona gua. Jadi kan kemarin kita sama-sama tahu bahwa gua tuh baru beli yang namanya velg. Nah, velgnya itu harus dilengkapin dengan beberapa parts ya. Kayak ini Triple S gue beli gear belakang ukuran 35 supaya meredam torsi dari si Supra Daytona atau mesin Daytona 190 itu kan gede banget. Jadi kalau misalnya pakai gear yang kemarin gue beli tuh pakai gear standarnya Supra, dia terlalu besar, jadi mengakibatkan motornya itu cepet slip atau bisa standing. Jadi gue akhirnya mengganti gear kecil. Ini kemarin udah gue sempet buka buat gue cek, dan ya seperti biasanya gear Triple S itu seperti ini, dan gue pakai yang 428, yang dimana ukuran 428 itu standar kayak yang depannya. Jadi gue pakai gear besar tuh supaya rantainya lebih awet, karena kalau misalnya pakai gear kecil atau gear tipis tuh dia cenderung cepet melar ya, walaupun mengurangi bobot. Cuman kan gue peruntukannya bukan untuk race atau drag race ya, jadi gak terlalu penting buat mengurangi bobot. Nah, akhirnya gue beli atau makai gear Triple S yang ukurannya 428, size-nya 35, atau mata dari gearnya itu 35 kayak gini. Nah, seperti biasa Triple S tuh paketannya dapatnya plastik ini sama stiker Triple S. Dan gue nggak beli rantainya karena rantainya tuh masih baru ya. Gue pakai rantai AHM, itu masih baru, jadinya gue nggak ganti gitu. Dan ini tuh pas sama si velg yang baru kemarin gue beli. Bentar, gue mau ambil dulu si nap gearnya. Bentar, gue ambil. Nah, ini nap gearnya. Jadi ini nap gearnya tuh bilangnya sih punyanya atau dari pihak BRT-nya tuh katanya sih ini buat motor Jupiter. Cuman yang gue bingung, nap gearnya ini malahan mirip sama si punyanya Honda, si motor motor Blade. Tapi gearnya tetap sama kayak punyanya si Jupiter. Pas. Nanti gue bikin video terpisahnya lah biar lebih detail. Jadi ini perawakannya seperti gini gitu. Dan ya gitu aja sih buat gearnya. Dan kita lanjut ke paketan kedua. Ini gue beli yang namanya disc brake atau piringan cakram yang gede. Ini ukuran 300 ya, 300 mili atau 30, gede banget. Nah, ini gue mereknya gue pakai CR7. CR7 udah kayak pemain bola yang pindah ke Manchester United yang sangat terkenal itu, yaitu CR7. Gue nggak tahu sih ini kenapa mereknya CR7 namanya. Cuman ini gue pakai tuh yang ala-ala floating. Jadi ini tuh bulat-bulatan seperti ininya tuh cuman ala-ala floating. Aslinya ini tuh kagak floating sama sekali, alias paten atau dari tengah nih tempat baut ke velg sampai ke tempat si kampasnya menggigit si piringan cakram ini untuk buat ngerem, itu semuanya nyatu. Ini tuh cuman ada kayak pemisah tuh warna doang, warna gold sama warna silvernya. Itu semua sama. Ini tuh cuman bukan semi floating, malah ini bukan floating, ini rigid. Dan kenapa gue pakai ini atau pakai yang velgnya? Kenapa kita pakai yang ini, yang bukan floating atau semi floating? Karena gue masih pakai yang namanya pala babi atau kalipernya tuh yang punyanya Sonic. Nanti yang gue pakai tuh masih yang punya Sonic, atau yang sistemnya masih hidrolik. Jadi kalau misalnya gue pakai yang floating, dimana pala babinya itu dia sistemnya yang bergerak, terus piringan cakramnya ikut bergerak, nanti yang ada gue mendapatkan rem yang tidak pakem. Padahal kan tujuan gue pakai piringan cakram besar atau gede ini tuh
berfungsi untuk menahan kecepatan motor yang dimana mesinnya tuh udah ganti lebih gede, jadinya kan harus di upgrade pengeremannya. Nah makanya supaya tetap dapat fungsinya secara keseluruhan, jadi gue pakai piringan cakram yang enggak floating dan pala babinya masih yang original atau standar, yang dimana dia sistemnya goyang juga. Dan kalau misalnya piringan cakramnya yang ini kan gak goyang, jadi cocok banget. Kalau misalnya piringan cakramnya gue pakai semi floating atau floating, mau nggak mau gue harus pakai yang namanya pala babi 4 piston, atau ya minimal 4 piston lah. 4 piston itu dia karena rigid, dari bracket sampai ke shocknya itu rigid, jadi dia nggak gerak. Ya dimana piringan cakramnya harus bergerak biar menghindari apa ya namanya, piringan cakram ini kan kita tidak pernah tahu dia bakalan bisa ketabrak atau misalnya sedikit bengkor. Nah itu dia yang nyesuaiin si piringan cakramnya ya, atau cara piringan cakram floating. Sedangkan kalau misalnya yang punya gua ini, karena pala babinya dia sistemnya yang kayak hidrolik, yang dia berfungsi untuk goyang kanan kiri, makanya piringan cakramnya dipakai yang tidak bergerak atau tidak floating gitu sih secara teknisnya yang gua tahu, yang pernah gua pelajarin selama gua bermain motor gitu. Dan oke, jadi kalau misalnya kalian punya masukan buat ban ya, jadi kan gue beli sama bannya nih, ternyata bannya gembel lehe, gue nggak suka sama bannya sebenarnya, jadi sayang banget, seharusnya gue jual aja waktu itu, atau misalnya gue beli yang nggak pakai velg ya, cuman ya mau gimana lagi, udah gue beli. Jadi rekomendasi ban murah dan bagus, tolong tulis di kolom komentar yang bagus itu apa. Dan ya yang terakhir ini dia, gua beli gas spontan lagi. Jadi kan kemarin kita pernah update gas spontan KTC, dan itu menurut gua kurang oke. Dan buat kalian para netizen-netizenku yang sudah mengikuti channel kacang ini lama, pasti kalian tahu bahwa Super Daytona gua itu pakai gas spontan mereknya yang Yamaha atau yang punyanya YZ. Itu terkenal dengan ketidaknyamanan atau sangat amat berat tuh gas spontan. Jadi bukannya gak bagus, sangat amat berat, jadi nggak cocok banget buat harian. Dia cocoknya emang buat trail sih. Jadi pas digas langsung kebuka semua tuh yang ada di karbu-karbunya, jadi langsung brrrr. Dan ini gua pakai yang namanya punyanya si TDR Racing. Jadi gue beli ini sekitar 310 ribuan, tapi kalau misalnya kalian lihat model yang ini nih, gue belinya bekas pasti ya nggak, karena kondisinya seperti ini. Seperti kalian tahu bahwa channel kacang ini tuh nggak pernah beli barang yang mahal-mahal partnya, jadi gue beli bekas aja. Dan kenapa gue beli TDR ini, jadi bentar gue ngambil kuncinya dulu buat ngebuka ininya. Nah ini kunci fixman gue udah hampir setahun, masih awet banget, sesuai dengan apa ya, review gue di video yang sudah setahun yang lalu juga. Jadi gue beli ini lumayan murah, fixman, saingannya Tekiro kalau menurut gue ya, karena Tekiro harganya lumayan agak mahal, itu sih murah banget. Ini gue kenapa pakai TDR, karena gue nggak tahu kenapa hoki-hokian. Jadi kan gue beli TDR ini tuh buat, jadi gue nggak beli cuma satu nih, gue beli dua. Yang satunya tuh baru, jadi gue beli buat CBR old gue, yang dimana CBR old gue tuh gak, karena dia juga pakai YZ, gue ganti gas spontannya jadi punya si TDR. Ternyata enak. Kenapa bisa enak? Karena di dalam ini ada yang namanya settingan si kedudukan kabel. Nah nih dia nih, nah nih ada settingannya nih, ada settingan 1, 2, 3 sampai 4. Nah ini tuh settingannya, ini tuh ada 4 lubang ini tuh untuk mengukur jarak pendek panjangnya si napas gas motor. Dimana kalau misalnya kita kan posisinya seperti ini nih, kalau misalnya kita pasang si ininya ada di ujung, berarti napas gasnya itu lebih pendek, terbalik, lebih panjang nih kalau yang paling di sini, lebih panjang. Jadi dia muternya butuh jauh, seret gini, kayak originalnya. Dan kalau misalnya semakin ke sini, dia maka semakin pendek kayak gas spontan pada umumnya. Jadi kalau misalnya ditaruhnya di sini, dia
bakalan lebih pendek gasnya, tut 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 gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu fungsinya. Jadi di sini ada settingannya. Sebenarnya sama sih kayak KTC, cuman KTC tuh dia terlalu tipis, jadi terlalu seret. Kalau menurut gua terlalu seret ya. Kalau misalnya gua salah ya komen aja. Cuman kalau menurut gua merek KTC terlalu seret dan harganya juga nggak bisa bohong. KTC itu cuman sekitar 125-an, 175-an. Nah, kalau merek TDR ini harganya sampai 300 ribuan. Bahkan karena ini produk lama dari TDR, dia itu sekarang sekitar 500 ribuan. Nah, gue dapet yang pas di CBR Old itu gue pakai, dia harganya harganya 300 ribuan. Nah, kalau yang ini gue pakai di yang buat Supra, nanti gue beli bekas karena kebetulan ada orang yang udah make, cuman nggak kepake. Harganya ya gue kasih tahu lah, karena namanya barang bekas kan semua orang beda bisa dapetinnya. Pokoknya lebih murah daripada harga barunya, jauh lebih murah daripada harga barunya. Dan kebetulan ini pengen gue beli baru kan awalnya, terus gue malahan nemu di marketplace yang harganya lebih murah gitu. Jadi ya udah, daripada gue beli baru, mendingan gue beli yang bekas aja buat si Supra gue. Terus mungkin nanti banyak yang nanya, bang kenapa Supranya kok dipakainya yang barang-barang bekas mulu? Sebenarnya bukan gue pengen ngasih barang-barang bekas, cuman rezekinya si Supra itu emang lagi bagus gitu, dimana gue pengen beli barang baru tapi nggak dapet, malahan ada orang yang jual BU atau menjual barang yang udah nggak kepake atau masih baru, cuman karena dia butuh uang karena entah buat apa, atau biaya sekolah anaknya atau biaya hidup keluarganya, jadi dijual murah gitu. Jadi ya sekalian gue bisa ngebantu mereka yang lagi BU dan gue mendapatkan barang yang murah dan tetap berkualitas pastinya gitu. Dan ini yang buat si Supra kondisinya masih oke banget. Nanti gue tunjukin di akhir video yang gue pasang di CBR Old gue, oke? Dan ya sampai jumpa, karena udah gitu aja updatean dari video kali ini. Gue cuman beli 3 part, yang dimana gue beli gas spontan uhuy lagi, beli gear belakang, sama piringan cakram besar yang floatingan, tapi ini tidak floating. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe kalau misalnya kalian suka channel Kacang ini, biar channel ini makin berkembang dan makin jaya, dan gue makin kaya raya. Nggak, gue bercanda sih. Cuma kalau misalnya kalian pengen mewujudkan cita-cita gue untuk bisa beli Ducati Panigale, bisa bantu dengan cara subscribe dan share, dan di like dan di komen. Oke, jangan lupa mulu ya. Oke lah, sampai jumpa di next video. Bye bye, peace.